satu tokoh dalam kitab suci. Dia meskipun hebat, dia bergulat, dia bertransformasi, dia butuh sahabat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Advent, di mana hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Saya akan selalu konsisten bertanya kepada saudara, bagaimana proses perkembangan, kemajuan, latihan rohani Anda? Udah mulai capek belum? Oh belum Romo. Rintangan, tantangan, hambatannya sudah ada belum di depan Anda? Ada Romo. Mau sabar nih 3 hari ini nih kayaknya nih saya lagi dilatih kesabaran. Mau jujur, waduh Romo, ditentang banyak orang misalnya. Ataupun mau pantang ini dan itu, rasanya kok banyak sekali godaan demi godaan. Godaan yang paling besar adalah kemalasan hati manusia. Hati-hati kalau sudah ada kemalasan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku terkasih, di awal video ini izinkan saya untuk memperagakan sebuah alat peragaan. Yaitu di tangan saya ini ada Nescafe bubuk. Anda lihat ya, Nescafe bubuk. Kopi. Kopi ini cocoknya sama apa coba saudara-saudara? Kopi ini kan masih saset nih. Cocoknya diminum pakai apa? Di tangan saya ada susu Romo, betul. Jadi kopi susu. Itu perpaduan yang luar biasa. Susunya bisa diminum sendiri, kopinya bisa diminum sendiri. Ketika mereka berpadu, mereka menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kopi susu. Siapa yang suka kopi susu di sini? Silakan tulis di kolom komen. Kemudian juga ada di depan saya. Ini ada teh sosro. Teh ini paling enak diminum pakai apa coba? Kalau pagi-pagi sama pisang goreng, enaknya diminum pakai gula. Meskipun gulanya jangan banyak-banyak ya, nanti diabetes. Perpaduan teh yang pahit dan juga gula yang manis menjadi perpaduan yang luar biasa, menjadi teh manis. Saudara-saudara, itulah simbol terbaik dari yang namanya persahabatan. Dalam persahabatan, relasi kita dengan orang lain, kita tidak menjadi dirinya, sementara dia juga tidak menjadi diri kita. Tetapi perpaduan, kolaborasi menjadi sesuatu yang indah. Saudara-saudara, kalau kopi aja punya sahabat yang namanya susu, kalau teh punya sahabat namanya gula, kalau Anda punya sahabat atau enggak dalam hidup? Punya Romo, coba hitung berapa sahabat Anda. Ada sebuah teori mengatakan makin berumur kita, lingkaran persahabatan kita makin sedikit. Yang saya maksud dengan sahabat itu bukan teman biasa, teman kongko, teman kuliner, teman sepedaan, teman badminton. Bedakan antara teman dan sahabat. Sahabat adalah belahan jiwa. Orang yang betul-betul cocok dengan kita. Dia mengerti kita ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita berhasil, ketika kita gagal. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Mensupport kita, menjadi bagian dari diri kita. Kita akan merasa nyaman bercerita tentang kesuksesan kita kepada sahabat tanpa kita takut dibilang sombong ataupun pamer. Kita tidak akan ragu-ragu bercerita tentang kegagalan demi kegagalan kita, kesalahan atau borok-borok kita tanpa kita merasa takut untuk dihakimi oleh sahabat kita itu. Itulah sahabat yang mensupport kita lebih dari saudara, lebih dari sekedar teman. Sahabat yang selalu mendoakan kita dalam suka maupun duka. Sahabat adalah orang yang senang kalau kita senang, orang yang susah kalau kita susah. Bukan sahabat kalau kita lagi senang dia malah dongkol, panas. Ketika kita jatuh dia tepuk tangan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus pintar-pintar membedakan mana sahabat kita, mana yang bukan. Mana yang sahabat sejati, mana yang palsu, yang KW-KW. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa saya ungkap persahabatan dalam latihan rohani hari ketiga ini? Karena yang namanya latihan rohani, orang akan sering kali merasa kesulitan kalau sendirian. Maka dia butuh pembimbing,
dia butuh sahabat rohani, dia butuh tutor. Maka kalau cari sahabat rohani, orang yang menurut penilaian Anda lebih dalam, lebih matang tingkat rohaninya dari Anda. Jadi betul-betul nih yang namanya sahabat rohani itu barang langka. Berbahagialah Anda yang menemukannya. Silakan Anda tulis di kolom komen apakah Anda punya sahabat rohani. Kalau boleh nyaman Anda tulis namanya. Biar orang itu juga tahu, wah bersyukur karena dia bisa menjadi sahabat rohani buat perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, yang namanya sahabat rohani atau teman rohani ini juga adalah saksi perjalanan hidup kita. Dia akan tahu bagaimana terpuruknya kita, bagaimana jatuh bangunnya kita, bagaimana prosesnya kita dalam mencapai kedewasaan rohani. Dia selalu mensupport kita, mengingatkan kita, telepon kita, bahkan tidak takut-takut memberikan teguran kepada kita. Dan ketika kita ditegur oleh seorang sahabat rohani kita tidak akan marah. Kita akan mencoba mendengarkan dan melakukan apa yang disarankan oleh sahabat rohani ini. Maka dari itu saudara-saudara, mulai dari hari ini nih, coba cari sahabat rohani Anda. Sahabat pribadi yang diutus oleh Tuhan yang membawa Anda pada Tuhan Yesus. Semakin dekat, semakin mengenal Tuhan Yesus. Bukan sahabat, bukan orang yang semakin menjauhkan Anda dari Tuhan. Nah saudaraku, dalam video ini izinkan saya untuk menampilkan satu tokoh dalam kitab suci. Ternyata dia meskipun hebat, dia bergulat, dia bertransformasi, dia butuh sahabat. Dia butuh teman. Kebetulan pestanya dirayakan oleh gereja pada tanggal 30 November hari ini. Nama orang itu adalah Andreas. Siapa sih Andreas? Coba saya tes Anda 10 detik. Apakah Anda tahu siapa Andreas Rasul Yesus ini? Siapa ya Romo ya? Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Mari kita lihat dalam Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dikatakan begini. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Mereka berdua sama-sama nelayan, mereka berdua sama-sama dipanggil oleh Tuhan Yesus di pinggir danau Galilea, sama-sama dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya ketika mereka sedang membereskan jala mereka. Luar biasa bukan relasi antara Andreas dengan Petrus ini. Dipanggilnya aja berdua saudara-saudara. Mereka mengikuti Yesus sejak saat itu juga berdua. Andreas membutuhkan Petrus, Petrus membutuhkan Andreas. Kemudian mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Jadi saudaraku, Petrus maupun Andreas mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mengikuti Yesus sejak hari itu. Sampai nanti Yesus akan disalib, wafat, dan bangkit. Luar biasa bukan? Bahkan seorang Petrus pun membutuhkan sahabat, Andreas pun membutuhkan sahabat. Demikian juga kita. Kemudian setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Persis saudara-saudara seperti Petrus dan Andreas, mereka bersaudara. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes, sama-sama dipanggil dalam kebersamaan. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang dipilihnya berjuang seorang diri. Mereka membutuhkan sahabat, mereka membutuhkan teman seperjalanan. Dikatakan mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Wah, ternyata luar biasa ya panggilan awal para murid Yesus. Yesus sengaja memilih satu paket, yaitu mereka berdua. Ada dua pasang.
Siapa saja tadi? Supaya Anda ingat, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Nah, tetapi saudara-saudara, yang luar biasanya dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat ternyata yang namanya persahabatan sebagai murid-murid Yesus tidak eksklusif sifatnya. Tidak menutup diri bahwa Petrus hanya boleh nempel sama Andreas, Yohanes hanya boleh nempel sama Yakobus. Tidak. Masing-masing dari mereka diminta untuk membuka diri satu dengan yang lain dalam kebersamaan dengan murid-murid yang lain. Nah, dalam Injil Yohanes, kalau kita bisa lihat saudara-saudara, ternyata relasi Andreas dengan Petrus berkembang secara kualitas maupun secara kuantitas. Maksud saya begini, dalam Injil Yohanes ditampilkan dalam kebersamaan Andreas dengan Petrus dalam mengikuti Yesus, Andreas berkenalan, bersahabat dengan pribadi yang lain. Apakah Anda tahu? Saya sering kali, udah 3 kali bikin video tentang relasi mereka berdua ini. Siapakah teman dari Andreas dalam Injil Yohanes? Ayo, tulis di kolom komen. Tulis di kolom komen. Siapa ya Romo ya? Teman dari Andreas. Ditampilkan oleh Injil Yohanes, mereka berdua selalu ada bersama-sama. Teman dari Andreas, selain Petrus saudaranya, adalah Filipus. Saudara-saudara, relasi yang terjadi antara Filipus dengan Andreas adalah sebuah perkembangan relasi dari Andreas dengan Petrus. Mengapa? Sebab relasi antara Andreas dengan Petrus, meskipun dikatakan sahabat dalam kebersamaan, relasinya itu masih hubungan darah. Sementara relasi Andreas dengan Filipus sudah jauh lebih berkembang, yaitu relasi yang disatukan oleh Yesus sendiri. Kalau Anda cek nanti dalam Injil Yohanes, di mana Filipus muncul, di situ ada Andreas. Selalu begitu. Mereka berdua saling menopang, mereka berdua saling mendukung, mereka berdua saling bertumbuh bersama Yesus. Saudara-saudara, luar biasa bahwa dalam perjalanan rohani kita, latihan-latihan rohani kita, kita juga membutuhkan yang namanya sahabat, teman rohani, teman seperjuangan, teman yang kelak akan menjadi saksi betapa luar biasanya perjalanan rohani kita. Saya, Romo Yosef, seringkali menjadi sahabat rohani bagi beberapa orang. Biasanya mereka datang kepada saya itu ketika mereka ada masalah. Biasa, kalau pastor itu dicari sama umat itu ketika umat lagi punya masalah. Lalu bagaimana setelah ditemani, mereka bertumbuh. Saya senang luar biasa ketika saya melihat umat-umat yang saya dampingi ini mampu keluar dari pergulatan mereka. Saya menjadi saksi betapa Tuhan berkarya dalam diri mereka. Mereka boleh bertumbuh jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Sementara kalau Anda bertanya apakah saya punya sahabat rohani yang membimbing saya, pasti punya. Saya menyebutnya pembimbing rohani. Setiap imam pun butuh pembimbing rohani. Butuh tutor, butuh nasihat, bahkan butuh teguran. Pembimbing rohani saya ini tempat saya untuk mengadakan sakramen rekonsiliasi misalnya. Atau mengadakan komunikasi atau dialog rohani. Saudara-saudara, setiap manusia, orang beriman butuh sahabat. Kalau Anda punya sahabat rohani yang seperti yang saya ceritakan tadi, pegang, jaga. Usahakanlah pertumbuhan bersama-sama. Carilah sahabat bukan ketika Anda membutuhkan saja. Karena sahabat saling memperkaya kedalaman rohani kita semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share.